Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran daring ini, marilah kita mengawalinya dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang materi yang berjudul khalifah-khalifah yang berpengaruh pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, kelanjutan dari materi itu kita akan meneruskan dengan materi periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Anak-anak sekalian, pemerintahan Daulah Abbasiyah itu berkuasa selama 505 tahun yang diperintah oleh 14 orang khalifah. Selama Daulah Abbasiyah ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan pada masa pemerintahan ini berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik itu, maka para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah ini menjadi 5 periode. Periode yang pertama itu disebut dengan periode pengaruh periode Persia pertama. Periode pengaruh Persia pertama ini berlangsung sejak tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai pada tahun 232 Hijriah atau tahun 847 Masehi. Kemudian pada periode yang kedua, ini disebut juga dengan pengaruh Turki pertama yang berlangsung sejak tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 946 Masehi. Pada periode ketiga disebut juga dengan periode pengaruh Persia kedua yang dimulai pada tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai 464 Hijriah atau 1075 Masehi. Selanjutnya pada periode yang keempat ini disebut juga dengan pengaruh Turki kedua yang berlangsung sejak tahun 464 Hijriah atau 1075 Masehi sampai 623 Hijriah atau 1225 Masehi. Kemudian periode kepemimpinan Daulah Abbasiyah yang kelima ini disebut juga dengan masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Periode ini dimulai pada tahun 623 Hijriah atau 1225 Masehi hingga tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Anak-anak sekalian, marilah kita kupas satu persatu masing-masing periode yang dilalui pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah ini. Kita awali dari periode pertama yang disebut dengan periode pengaruh Persia pertama. Anak-anak sekalian, pada fase pembentukan Daulah Abbasiyah ini berlangsung selama 97 tahun
dan dipimpin oleh 9 orang khalifah. Mulai dari masa Khalifah Abul Abbas As-Saffah sampai dengan Khalifah Al-Wasith. Pada periode ini merupakan periode keemasan yang dicapai oleh Daulah Abbasiyah. Bahkan bisa dikatakan sebagai fase keemasan Islam di dunia pada saat itu. Khalifah Abul Abbas dan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan dan keemasan yang terjadi pada masa 7 khalifah berikutnya. Selain memiliki wilayah yang sangat luas, Bani Abbasiyah ini mencapai kemajuan peradaban di berbagai bidang. Para khalifah yang memimpin Bani Abbasiyah pada periode ini selain memiliki keahlian dalam bidang ketatanegaraan, politik dan pemerintahan, mereka juga ternyata sangat mencintai ilmu pengetahuan, peradaban, dan mereka sangat dikenal dekat dengan para ulama atau ilmuwan. Nah, puncak keberhasilan Daulah Abbasiyah ini terjadi pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Pada fase pertama ini itu banyak khalifah-khalifahnya itu yang memiliki pengaruh darah Persia, karena dari beberapa khalifah yang berkuasa pada saat itu banyak yang berkebangsaan Persia, misalnya Khalifah Al-Amin dan Khalifah Al-Ma'mun, putra dari Harun Ar-Rasyid, yang bila dilacak sejarah nasab ibunya itu ternyata orang yang berasal dari Persia, dan begitu juga dengan beberapa khalifah sesudahnya. Meskipun pada fase ini Khalifah Al-Mu'tasim mulai memberi peluang kepada bangsa Turki untuk berkiprah dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah sebagai tentara pengawal khalifah dan pengawal istana. Pada periode pertama ini pula, Daulah Abbasiyah ini lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam dibandingkan dengan perluasan wilayah. Kemudian pada periode yang kedua, ini disebut dengan periode pengaruh Turki pertama. Pada periode ini, kebijakan para khalifah itu banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki sejak periode ini sampai periode keempat. Peranan khalifah dalam pemerintahan mulai berkurang. Demikian pula dengan kegiatan keagamaan, kegiatan kajian, keilmuan itu sudah mulai berkurang juga. Fase ini sebenarnya berlangsung cukup lama, yaitu selama 99 tahun yang dipimpin oleh 13 orang khalifah. Fase ini dikatakan sebagai awal melemahnya Bani Abbasiyah. Pada fase ini juga terjadi pengaruh kekuasaan Turki pertama. Fase ini dimulai dari khalifah yang ke-10, yaitu Khalifah Al-Mutawakkil. Nah, perkembangan peradaban pada masa ini sebenarnya masih bisa berkembang, akan tetapi tidak sepesat fase sebelumnya. Peradaban ilmu dan peradaban lainnya seperti membangun istana, masjid, dan kota masih tetap berjalan. Baru pada akhir abad ke-9
pada saat di wilayah Islam yang begitu luas terjadi disintegrasi atau pecahnya kekuasaan Islam menjadi wilayah-wilayah kecil yang lepas dan merdeka dari pemerintahan Daulah Abbasiyah sebagai pusat pemerintahan Islam. Proses pengembangan peradaban pada masa ini sudah mulai menurun. Akan tetapi, para pelajar dari Eropa masih berbondong-bondong untuk belajar di pusat-pusat peradaban, baik yang di Baghdad maupun di kota-kota yang ada di Andalusia, Spanyol sana. Menurut pakar sejarah, fase ini masih masuk dalam masa kejayaan peradaban Islam. Banyak pembesar istana berasal dari bangsa Turki, terutama yang bekerja sebagai pengawal istana dan pengawal khalifah. Kemudian pada fase ketiga atau yang disebut dengan periode pengaruh Persia kedua, periode pengaruh Persia kedua, pada masa ini wilayah-wilayah yang jauh yang dikuasai oleh Daulah Abbasiyah seperti Afrika Utara dan India, wilayah-wilayah ini sudah meminta untuk merdeka dari Daulah Abbasiyah. Tuluniyah dan Fatimiyah di Mesir, serta Idrisiyah di Maroko dan Sabaktakin di India mengumumkan merdeka dan lepas dari kekuasaan pusat Daulah Abbasiyah. Pada fase ini, perkembangan ilmu masih berjalan meskipun sudah menurun. Mahasiswa dari Eropa tetap masih belajar di pusat-pusat peradaban Islam baik di Baghdad maupun di Andalus. Masih diramaikan dengan kegiatan belajar mengajar. Karya-karya monumental dari Muhammad Al-Khawarizmi dan karyanya yang berjudul Algebra atau Aljabar dalam bidang matematika dan logaritma, serta karya ulama-ulama yang lain seperti Ad-Dawa, Al-Qanun fi Abti, As-Sifa dari ilmuwan Umayyah Andalus seperti Ibnu Sina, Ibnu Zuhur masih menjadi idola para pelajar Eropa untuk mempelajarinya. Anak-anakku sekalian, pada periode ini kondisi politik itu sering tidak stabil karena seringkali terjadi kemelut dalam pergantian kepemimpinan di antara para penguasa Daulah Buwaihiyah. Pada fase ini, para khalifah bahkan kehilangan legitimasi keagamaannya. Posisi mereka sebagai khotib sholat Jumat itu banyak diserahkan kepada orang-orang dari kalangan Buwaihiyah. Kemudian fase yang keempat atau yang disebut juga dengan periode pengaruh Turki kedua. Pada periode ini, golongan dari bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu Daulah Saljuk. Pada masa ini, kegiatan ilmu pengetahuan masih berjalan yang dikembangkan oleh Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah di Andalus, meskipun bersifat konservatif atau berjalan di tempat. Di wilayah Islam seperti Mesir ini telah berkobar perang salib menghadapi kaum Nasrani yang berlangsung selama 2 abad. Menarik untuk dicermati dalam sejarah bahwa orang-orang Nasrani pada waktu itu selain berperang dengan umat Islam dalam perang salib, mereka juga belajar di
universitas-universitas Islam yang masih bertahan dengan proses belajar mengajar. Dalam bidang keagamaan, masa ini ditandai dengan kemenangan kaum Sunni, terutama dengan kebijakan Nidhamul Muluk yang mendirikan sekolah-sekolah yang disebut dengan Madaris Nidhamiyah. Hal lain yang patut dicatat di sini bahwa munculnya berbagai dinasti di dunia Islam yang menggambarkan mulai hilangnya persatuan dunia Islam di bidang politik. Seperti dinasti Fatimiyah lahir di Mesir yang bertahan sampai tahun 1171. Dari segi budaya dan pemikiran keagamaan pun terdapat berbagai wilayah dengan pusatnya sendiri yang masing-masing mempunyai peran sendiri-sendiri dalam mengekspresikan Islam sesuai dengan kondisi masing-masing. Misalnya Andalus dan Afrika Utara mengembangkan seni yang mencapai puncaknya pada Alhambra dan pemikiran filsafat dengan tokoh Ibnu Tufail dan Ibnu Rushd. Fase yang kelima atau yang disebut dengan masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Pada periode ini tidak ada lagi pengaruh pihak manapun, namun kekuatan politik dan militernya itu sudah lemah, sehingga kekuasaan mereka meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Setelah terjadi disintegrasi dan perang salib dalam wilayah Islam, kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad maupun kekuasaan Daulah Umayyah di Andalus semakin menurun. Bahkan pada tahun 1258 Masehi, Daulah Abbasiyah diserang dan dibombardir oleh kekuasaan Mongol dengan membakar sekian banyak fasilitas ilmu pengetahuan dengan cara membakar perpustakaan, sekolah-sekolah, serta membakar fasilitas-fasilitas umum. Pusat peradaban Islam yang ada di wilayah Andalusia diserang dan dihancurkan oleh dua kerajaan Nasrani, Aragon dan Castelia. Maka lengkaplah kehancuran Daulah Abbasiyah pada fase ini. Kondisi peradaban Islam di Baghdad pada saat itu hancur lebur, dan sungai yang besar yang membelah kota Baghdad, Tigris dan Eufrat hitam beberapa bulan karena dibuangnya abu pembakaran peradaban itu ke dalam dua sungai tersebut. Setelah kejadian tragis tersebut, kekuasaan Daulah Abbasiyah yang berlangsung selama 5 abad lebih membangun peradaban dengan susah payah telah hancur dan binasa. Anak-anak sekalian, demikianlah materi tentang periodisasi pemerintahan Daulah Abbasiyah yang kita pelajari pada hari ini. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.